Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Apapun keadaannya, kita mau belajar bersyukur dalam segala hal. Sebab itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saat ini kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau beri dalam hidup kami. Walaupun kami harus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi kami percaya bahwa kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik saja, Allah yang hidup. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, karena anugerah-Mu kami diberikan kesempatan untuk hidup sampai saat ini, karena Engkau cinta pada kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat segala yang terbaik yang Bapa beri dalam hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan akan kekuatan yang Engkau beri dalam hidup kami. Kami tidak kehilangan damai sejahtera yang Engkau berikan dalam hidup kami, karena kami punya Tuhan yang selalu ada, senantiasa menyertai kami. Saat ini kami merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi juga kami yang mendengarkan di rumah. Kami berserah dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Apa kabar? Sudah lama saya tidak bertemu dengan saudara ya. Mungkin saudara berapa hari yang lalu juga kami mesbah keluarga kosong ya saudara. Karena komputer kami mengalami trouble ya, terus juga saya bersyukur bahwa semua Tuhan izinkan ya, supaya kita bersyukur dalam segala hal. Apapun yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya Tuhan menolong kami ya, sehingga saya percaya juga dan doakan kami supaya kami bisa membeli komputer yang baru supaya tidak trouble ya saudara. Dan juga bersyukur juga ya, karena kerinduan saya untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan saya saudara. Kalau mungkin suara saya terdengar agak serak atau ngebas, tidak begitu lantang ya saudara, saya lagi dalam proses pemulihan dari batuk pilek, dimana saya bersyukur sebenarnya 3 tahun saya tidak mengalami batuk pilek, dan hari ini di bulan ini saya mengalami, Tuhan izinkan terjadi ya saudara, supaya saya juga boleh merasakan ya apa yang sedang dirasakan saudara. Dan juga Tuhan izinkan terjadi bahwa saya harus bersyukur dalam segala hal, bahwa Tuhan perbuat itu semua baik adanya ya saudara. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah melepas kendali dalam kehidupan saya, sehingga apapun dalam perjalanan hidup saya selalu ada mujizat, selalu ada yang saya bisa bagikan kepada saudara, karena hidup ini adalah kita menghidupi firman Tuhan ya saudara. Apalagi bagi saya, bagi suami saya, bagi ibu saya, bahkan bagi setiap kita yang menyampaikan firman Tuhan dengan kerinduan bahwa kita ingin memberitakan Injil, kita ingin menjadi saksi yang hidup saudara, pasti akan mengalami dalam hidupnya. Jadi bukan sekedar bercerita atau sekedar pintar atau pengetahuan, tetapi firman itu harus kita hidupi saudara, supaya menjadi berkat dan juga menjadi pedoman, menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan mengenai mengingat dan mendoakan. Di Kisah Rasul 12 ayat 4-11 berbunyi demikian. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit mengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melihat tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah
menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Amin, puji nama Tuhan. Di sini saudara, ya kuasa doa, Allah menunjukkan kekuatan doa dalam pengalaman Petrus ya saat dia di penjara ya. Setelah sang rasul ditangkap oleh anak buah Herodes, dilempar ke penjara dan berada di bawah penjaga 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Nasibnya terlihat suram, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mereka mengingat dan mendoakan sang rasul. Apa yang Allah lakukan kemudian sungguh ajaib, yaitu malaikat yang menampak kepada Petrus dalam penjara, melepas rantainya dan membawanya keluar. Saudara, di sini kita mengingat dan mendoakan. Doa kita itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan bekerja luar biasa. Di sini saya mau men-sharekan bahwa betapa ya Petrus melakukan pekerjaan Tuhan ya saudara. Orang yang melayani Tuhan bukan berada dalam posisi yang enak ya, posisi yang nyaman. Berkali-kali saya mengatakan ya kepada saudara dalam sharing firman Tuhan saya bahwa melayani Tuhan itu bukan dengan gedung yang ber-AC ya. Melayani Tuhan itu bukan cuman berdiri di mimbar berkhotbah ya, sudah enak tinggal khotbah, jemaahnya sudah ada ya, ada ya fasilitasnya sudah lengkap ya. Saudara, di sini saya bukan posisi saya sebagai di sini bukan sebagai pendeta, tetapi saya adalah hamba Tuhan ya, hamba Allah ya. Dan saudara mungkin yang profesi atau mungkin anak-anak yang sedang kuliah atau belajar pada sekolah, yaitu sekolah teologi ya. Saudara harus punya tujuan yang jelas bahwa apa yang saudara lakukan ya, bukan untuk jadi pendeta atau pastor ya, disebut pastor yang terkenal seperti yang di YouTube atau yang di televisi atau yang terkenal di media sosial saat ini. Tetapi apa yang kita lakukan ya, saya pernah sharing kepada adik ipar saya, dia juga sekolah di teologi ya saudara. Ketika saya sharing kepada dia, sebenarnya saya hanya sharing saja ya, ini kakak mau sekolah teologi ya. Apa respon dia? Bukan dia wah senang gitu ya, tidak, tetapi dia dalam wajahnya menjadi kayak suatu beban ya. Saya tahu bahwa apa yang nanti dia omongkan, karena apa? Karena yaitu tadi dia berkata harus sesuai panggilan Tuhan, bukan punya banyak uang ya terus bisa sekolah mah gampang ya. Tetapi di sini dia bilang harus benar-benar ini panggilan Tuhan. Jadi dia menceritakan bukan hal-hal yang enak saudara. Adik ipar saya ini menceritakan, nanti kamu akan sekolah teologi akan begini, kamu harus begini dan begini ya. Karena memang itu yang terjadi saudara di lapangan, tidak ada yang enak ya. Melayani Tuhan pun juga tidak ada yang enak ya. Berbicara dengan teologi ya, kuliah ya, belajar ya, bukan sekedar belajar, sekedar punya ilmu, bukan, tetapi suatu panggilan. Tuhan mau supaya saya dan saudara ini dipakai Tuhan menjadi alatnya ya saudara, lewat firman Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi kalau saudara melayani Tuhan tidak harus sekolah ya teologi ya, tetapi saudara punya hubungan intim yang baik dengan Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan ya, saudara memberikan hati saudara mau diterpa, mau dibentuk ya, itu juga sebagai suatu wujud bahwa kita juga sedang memberitakan Injil seperti Petrus saudara ya. Apa yang dia lakukan, dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia.
orang yang selalu melayani dengan hatinya, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan cinta kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan menyertai ya. Dan terbukti bahwa jemaat-jemaat mendoakan ya. Ada orang yang kita bantu, orang yang kita kasihi mendoakan saudara. Dengan mendoakan saudara dan saya dalam hidup ini, itu adalah menjadi suatu kekuatan yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu saudara, mari dalam melayani Tuhan kita tidak usah melihat siapa yang di depan kita, siapa yang di samping kita, ya, siapa yang di atas kita, tetapi melayani Tuhan, siapa yang kita layani, saudara, bukan manusia. Ya, saya selalu menempatkan diri saya di dalam gereja, dalam melayani Tuhan, menempatkan buat saya melayani Tuhan, bukan saya melayani pendeta atau saya ingin dipuji orang, bukan, tetapi saya selalu menempatkan diri saya untuk melayani Tuhan. Ketika saya menempatkan untuk melayani Tuhan, apapun omongan orang, apapun yang menghalang ya, saya tidak mendengarkan karena saya hanya melayani Tuhan. Saudara, kalau melayani Tuhan ya fokusnya kepada Tuhan. Ya, anggap aja ya memang itu yang Tuhan beri dalam hidup saya dalam melayani ya. Saya dan saudara dalam melayani orang-orang yang menjadi kerikil-kerikil, orang-orang yang tidak suka, itu pasti, apalagi kalau kita benar, kita dipakai Tuhan dalam melayani, pasti ya kita juga akan mendapatkan orang-orang yang tidak menyukai. Dan itu wajar ya di dunia ini, bukan cuma dalam melayani, dalam pekerjaan pun demikian, saudara. Untuk itu tetap terus kita berfokus pada apa yang Tuhan mau, karena akhir-akhir ini di mana Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita ini tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa Tuhan. Benar, saudara. Ya, saya mendengar juga ada beberapa orang-orang yang harus menghadapi resesi ya, sudah harus siap menghadapi resesi, yaitu anak-anak muda yang banyak di PHK, saudara ya. Tetapi di sini kita kalau mau memahami rencana Tuhan ya, kita akan semakin diberikan kekuatan dan dibukakan segala hal, saudara. Saya ingat waktu itu suami saya memutuskan saya untuk resign dari kerjaannya ya, untuk resign untuk ya karena COVID ya, saudara. Ya sekarang pun juga masih COVID ya. Dan dulu waktu awal-awal COVID itu saya minta untuk suami untuk resign saja ya. Suatu keputusan yang berat, saudara, yang tidak mudah ya. Suami saya sampai 1 tahun itu harus bergumul ya, dia sedih, susah, yang biasanya kerja di kantor ya, terima uang setiap bulan ya, harus berhenti bekerja, saudara. Dan bukan berarti berhenti nganggur ya, tapi kita bersama-sama membangun bisnis, saudara. Di situ memang saya sebagai istri pun juga ada kekhawatiran ya, saudara. Saya sharing begini karena saya ingin menguatkan istri-istri yang di rumah juga yang mungkin mengalami suaminya di PHK, saudara, atau belum mendapat pekerjaan, mengalami keraguan, ketakutan ya, stres itu pasti, apalagi udah punya anak, banyak tanggungan, saudara. Tetapi di sini istri-istri kita harus setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Emangnya setia kita dapat makan? Yang pastinya kita dapat kekuatan. Ya, apakah kita dengan kekuatan itu masalah selesai? Kita mampu melewati, saudara. Karena di dunia ini masalah tidak akan pernah selesai, tetapi Tuhan berjanji kita dikasih kekuatan, kita mampu melewati. Dan saya bersyukur, saudara, suami saya resign. Ini sekarang mungkin sudah tahun ke-3 atau ke-4 ya, saudara ya. Kami mampu melewati ini semua. Suami saya tidak mencari pekerjaan di luar sana, tetapi karena pertolongan Tuhan, kami ini bisa berjalan sampai saat ini karena
kekuatan Tuhan saudara ya. Jadi istri-istri jangan khawatir, memang awal-awal itu berat, tetapi beratmu itu jangan menghilangkan harapanmu kepada Tuhan. Sebab itu yang Tuhan mau, supaya istri-istri ini lebih dekat kepada Tuhan ya, bukan dekat kepada duit, uang yang menekan-nekan suami, tetapi istri juga harus dekat dengan Tuhan. Kalau istri yang dekat dengan Tuhan, istri yang menjadi kuat, bisa menguatkan suami juga ya. Karena istri adalah sebagai apa saudara? Penolong ya, penolong yang setia saudara, sehingga kami bisa melakukan mesbah keluarga ini saudara. Apakah kami sudah menghasilkan di mesbah keluarga ini? Belum saudara. Dari mana uangnya? Dari Tuhan saudara ya. Hidup kami ini ya, dan saya percaya bahwa orang yang melayani Tuhan, dia hanya beriman dan percaya melakukannya. Semuanya berserah kepada Tuhan saudara ya. Berserah kepada Tuhan. Orang melakukan bisnis pun juga berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan mesbah keluarga ini ya saudara, seperti yang sudah kami sampaikan, tidak 1% pun kami ambil. Semua untuk pekerjaan Tuhan ya. Kita bantu pekerjaan Tuhan, kita bantu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan, yang membutuhkan pertolongan saudara. Untuk itu mari bantu mesbah keluarga ini juga berbagi kepada sesama. Saya tidak minta saudara kirim transfer rekening sekian saudara, tetapi bagikan, sharingkan. Banyak orang yang terberkati ya dengan mesbah keluarga ini, maka ya banyak orang yang melihat, terberkati, dan kita akan sama-sama menjadi berkat saudara. Itu yang Tuhan mau, yang kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara ya. Hidup ini jangan mikirin kita saja, diri kita sendiri, tapi kita mikirin orang lain ya. Kadang orang bilang ya pikir diri sendiri aja gak mampu, kok pikir orang lain. Nah saatnya kalau hidupmu mau diubah Tuhan, mau dipakai Tuhan, nasibmu mau berubah, belajar dari sekarang untuk memikirkan orang lain ya. Ketika kita memikirkan orang lain ya, Tuhan akan memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan saudara ya. Ketika kemarin saya hari Minggu, saya bersama suami pergi jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu dalam arti refreshing berdua, cuci mobil berdua. Terus suami minta beli kopi ya. Saya duduk, saya lihat banyak orang menikmati kopi. Saya duduk melihat ada kakek-kakek jualan plastik ya saudara. Terus ada orang yang ibu-ibu ya, banyak kan orang tua yang jual makanan-makanan. Kenapa sih kok orang tua-tua ini masih bekerja saudara ya? Ya mungkin karena anak-anaknya tidak bisa menyanggupi atau tidak punya anak. Kami tidak tahu ya. Tetapi di situ saya hanya berpikir bahwa saatnya saya keluar. Itu saatnya saya berbagi. Bukan saya mau pamer bahwa saya ini dermawan ya, bukan ya. Tetapi saudara, ketika saudara keluar ya, berapa yang saudara punya? Kalau saudara ingin merasakan kebahagiaan, saudara lakukan hal kecil, yaitu berbagi ya. Karena kalau saya berbagi itu bahagia buat saya. Bukan saya berbagi itu saya nanti dapat rezeki lebih. Saya gak kepikiran seperti itu. Begitu saya keluar itu saya lebih suka berbagi. Saya melihat sesuatu hal yang saya bisa bagi ya saya bagi gitu. Jadi kadang kalau aduh saya mau bagi siapa ya, saya harus mau berbagi ke siapa ya saudara ya. Ketika kita berbagi itu ada kesenangan, kebahagiaan, otomatis rezeki itu juga akan mudah ya. Jadi kita nggak mengeluh ya. Ketika kita melihat oh bersyukur ya, saya masih bisa hidup dengan anak-anak yang memperhatikan mungkin ya, atau masih bisa menikmati hidup. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Ketika kita melihat ke bawah, kita bersyukur ya. Ketika kita bersyukur ya, kita jadi belajar bahwa hidup ini adalah untuk melakukan yang baik, yaitu memberi. Dan dari situ saya selalu berdoa,
Tuhan jadikan saya kaya, saya diberkati supaya saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak terbatas untuk memberi. Ya, saya memberi begitu leluasa. Saya tidak berpikir bahwa nanti saya punya banyak uang, saya bisa beli rumah lagi, saya bisa beli mobil yang bagus. Tidak pernah terbesit dalam pikiran saya. Jadi kalau saya ditanya mau mobil apa, yang penting mobil itu bisa muat orang banyak, ya, tidak rusak, tidak ya nyaman ya dipakai ya, dan bisa untuk melayani Tuhan. Dan yang terpenting saya tidak mau beli ya, tapi dikasih. Kalau saya mau beli, saya pikir kalau uang ratusan juta saya bisa bantu banyak orang, kasih makan, sekolah ya. Tapi saya percaya nanti Tuhan yang kasih ya. Tuhan akan menaruh siapapun yang memberi ya saudara. Untuk itu saya nggak pernah khawatir akan harta benda ya. Mau bayar sekolah pun saya nggak khawatir ya, walaupun ya itu kekuatan iman ya. Iman itu jadi semakin bertumbuh di tengah kekhawatiran. Iman itu bertumbuh karena kita percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan itu akan bukakan jalan ya. Memang belum terlihat, tetapi jalan Tuhan itu pasti, janji Tuhan itu pasti. Mari saya mau ajak saudara untuk kita bersama-sama hidup percaya dan menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, dalam hidup ini kami mau terus melayani Tuhan. Lewat hidup kami, mungkin kami tidak bisa berbicara, tetapi dalam perbuatan kami mau melayani Tuhan. Apapun yang kami miliki saat ini, Tuhan, dalam hidup ini kami mau beri yang terbaik untuk melayani Tuhan, agar nama Tuhan saja dipermuliakan. Pakai hidup kami Tuhan, agar lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi. Dan kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.